Rupanya hak angket DPR tidak termasuk dalam skenario pemenangan pemilu 2024. Mereka hanya mengutak-atik komposisi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari grand design untuk memenangkan Pilpres 2024. Sebab secara tradisional gugatan sengketa hasil pemilu hanya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Di luar dugaan, ada celah untuk menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR. Jalur politik ini bisa ditempuh karena kubu pemerintah tidak lagi mayoritas. Hal inilah yang membuat gusar Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Profesor Yusril Iza Mahendra. Saking bingungnya dengan manuver kubu Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, pakar hukum tata negara itu menakut-nakuti rakyat melalui statementnya bahwa penggunaan hak angket dapat berujung chaos. Menurut Yusril, ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa perselisihan hasil pemilu hanya dapat diselesaikan melalui jalur MK di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan proses hak angket sangat lama dan mungkin tidak selesai sampai habisnya masa kekuasaan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024. Jika sampai terjadi kevakuman kekuasaan, demikian Yusril, maka akan terjadi chaos. Kalau niatnya mau memakzulkan Jokowi, hal itu akan membawa negara ini ke dalam jurang kehancuran, ujar Yusril. Di sisi lain, 3 partai pengusung Anies Muhaimin atau Amin, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, secara resmi menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket. Seperti diketahui, penggunaan hak angket oleh anggota DPR pertama kali diseru oleh Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi. Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD diusung oleh PDIP dan P3 serta didukung oleh Perindo dan Hanura. Gabungan suara PDIP, P3, Nasdem, PKS, dan PKB di DPR merupakan mayoritas sehingga tingkat keberhasilan hak angket cukup terbuka. Komposisi di DPR tentu tidak menguntungkan kubu Prabowo Gibran. Wajar jika Yusril mencoba menghentikan penggunaan hak angket dengan mengatakan pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Lalu, bisakah Yusril menghentikan angket? Jika angket di DPR hanya untuk membahas hasil pemilu, ingat, hasil pemilu, maka keterangan Yusril ada benarnya. Namun faktanya, angket DPR akan digunakan untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan sebelum, selama, dan sesudah gelaran pemilu, terutama Pilpres 2024. Salah satu objek yang akan diselidiki adalah adanya dugaan penggunaan kekuasaan untuk tujuan memenangkan paslon nomor 2. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power ini, misalnya intervensi tangan tak terlihat pada putusan MK yang diketok Anwar Usman untuk memberi jalan ponakannya menjadi peserta Pilpres 2024, penggunaan fasilitas negara seperti mobil kepresidenan untuk kampanye, ketidaknetralan penjabat kepala daerah, ASN, dan oknum TNI Polri, serta penyaluran bansos yang dipersonifikasikan sebagai bantuan presiden yang mendukung Prabowo Gibran. Hal-hal demikian merupakan bukti adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Sialnya, hal-hal demikian tidak dapat diproses di MK karena yang akan disidangkan hanya berupa selisih suara dan proses di TPS. Biasanya, MK hanya akan menghitung jumlah suara yang disengketakan, mengabaikan fakta adanya faktor yang mendukung terjadinya kecurangan, sehingga MK sempat dijuluki sebagai mahkamah kalkulator. Oleh karenanya, untuk saat ini, MK
bukan lagi peradilan yang ideal untuk mengadili sengketa pemilu. Terlebih saat ini masih ada Anwar Usman. Meski telah dicopot dari jabatan ketua karena melakukan pelanggaran etik berat, Anwar Usman masih tetap bisa mempengaruhi independensi hakim MK lainnya seperti yang dilakukan saat memutus perkara nomor 90 yang menguntungkan Gibran. Adanya fakta demikian, maka jalur DPR lebih realistis dibanding MK. Hak angket juga interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR untuk mengawasi pemerintah. Dengan demikian, penggunaan hak angket masih konstitusional. Agar prosesnya tidak sampai berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, maka legislator PDIP di DPR harus segera memulai proses angket. Jangan sampai kuar-kuar angket hanya alat bargaining position PDIP untuk meminta kursi kabinet ke kubu Jokowi. Tidak perlu menunggu selesainya rekapitulasi surat suara manual di KPU karena kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Penghitungan surat suara di KPU akan dicocokkan dengan hasil quick count. Hal itu terlihat dari unggahan Sirekap, alat hitung KPU berbasis web, yang sejak diunggah data pertama, komposisi perolehan suaranya sudah menyesuaikan dengan hasil quick count. Ayo PDIP, semangat! Para penggiat civil society dan rakyat yang peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia menunggu nasionalismemu untuk menyelamatkan arah reformasi yang sedang dibelokkan menuju orde baru, gaya baru. Jika kita berbohong kepada pemerintah, itu kejahatan. Namun jika pemerintah yang bohong kepada rakyat, itu politik. Demikian quote Bill Murray, aktor Hollywood, peraih berbagai penghargaan termasuk Piala Oscar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada isu-isu politik lainnya yang lebih panas karena hakimnya ikut bermain.